Nama saya Husno Hatimah dan rekan saya. Hai, perkenalkan, saya Fitriah Nur Asia, rekannya Husnul. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bisa memberi manfaat bagi manusia lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, manusia saling bergantung satu sama lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain atau berinteraksi dengan orang terdekat. Di sini kami ingin menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial secara mendalam dan secara mendetail. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial menurut Walgito mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan ini dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dari Partowisastro, interaksi sosial ini berfungsi untuk menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis. Baik relasi itu berbentuk antara individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Dan masih banyak beberapa pendapat lain juga tentang pengertian interaksi sosial ini. Namun dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu, dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya dua orang pelaku atau lebih. B. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. C. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Yang D. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ada juga aspek-aspek sosial. Yang pertama, aspek kontak sosial, yaitu peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Kontak yang dimaksud bukan hanya fisik, tapi juga simbolik seperti tersenyum, jabat tangan. Kontak sosial ini ada yang mengarah ke hal positif dan ada juga yang mengarah ke negatif. Contoh positif seperti kerjasama dalam sebuah tim. Yang kedua, aspek komunikasi, yaitu sebuah penyampaian informasi, ide, konsepsi, pengetahuan, dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator, maupun penerima atau komunikan. Tujuannya adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke arah yang positif. Adapun pembahasan lebih dalam yaitu tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi interaksi sosial ini. Interaksi sosial ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan konsep diri dalam seseorang, terkhusus lagi dalam hal individu memandang positif dan negatif terhadap dirinya sendiri, sehingga ada yang menjadi pemalu atau sebaliknya dan akibatnya kepada masalah interaksi sosialnya. Contoh dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Kerjasama yaitu suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain. Yang kedua, persaingan. Biasanya terdapat tujuan yang sama antara kedua belah pihak atau kelompok, contohnya seperti persaingan bisnis. Ketiga, konflik merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya perbedaan cara pemecahan suatu masalah. Yang keempat, akomodasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengurangi ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan. Yang kelima, asimilasi, yaitu sebuah proses yang memiliki ciri pembentukan persamaan sikap, pandangan, kebiasaan, pikiran, dan tindakan sehingga seseorang atau sekelompok itu cenderung menjadi satu, mempunyai perhatian dan tujuan-tujuan yang sama. Yang keenam adalah akulturasi.
Dari segi teori, kebudayaan merupakan suatu aspek dari perubahan kebudayaan. Maksudnya adalah kebudayaan asing yang masuk ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Apa aja sih bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa jenis-jenis kerjasama antara lain adalah gotong royong, bergaining, kooptasi, koliasi, dan joint venture. Akomodasi adalah suatu proses pengenalan diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan, serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, dan statement. 3. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. 4. Asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.